Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi modul yang keempat ini, Coach Yo akan membahas yang namanya konsep brand management. Ya, brand itu seharusnya menjadi tanggung jawab sebuah prinsipal atau sebuah pabrikan yang meluncurkan atau meluncurkan produk yang mereka produksi. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kelas bukan pabrikan yang membuat produk-produk handicraft, kerajinan tangan, ada produk-produk kuliner, ada produk jajanan yang diproduksi dan mereka juga membuat brandnya sendiri, di branding istilahnya ya. Nah, ini harus mempelajari konsep brand management ini ya. Tetapi penting kalau Anda sebagai pelaku usaha mendistribusikan produk pabrikan, itu juga prinsipalnya akan melakukan pembahasan tentang brand management. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan di lapangan, ada hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di lapangan, ini juga sangat penting untuk diketahui oleh para pelaku usaha atau usahawan yang memiliki tanggung jawab membawa sebuah produknya prinsipal. Oke, Coach Yo akan sharing tentang yang namanya brand management ya. Nah, brand management ini kita akan bahas dalam waktu kurang lebih di bawah 15 menit ya. Nah, ini adalah managing namanya brand equity ya. Tentunya ini kalau ibaratnya seorang bayi lahir diberi nama, kemudian enten disuapin, minum ASI, kemudian terus tiap hari makan, minum ASI dan segala macam sampai dia membesar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sehingga dia akan menjadi seorang anak dan akan menjadi seorang anak muda yang menjelang memasuki dewasa. Begitu jugalah perjalanan sebuah brand ya. Nah, ini brand equity ini memang nanti suatu hari ada value-nya yang bisa diukur ya. Nah, ini adalah kita bicara elemen daripada brand itu, ada brand loyalty, ada brand awareness, ada perceived quality, ada brand association. Ini tahapan-tahapannya ya. Brand loyalty itu adalah loyalty brands adalah derajat kesetiaan dan komitmen dari pelanggan terhadap sebuah brand. Loyalitas brand yaitu merefleksikan tingkat kecenderungan pelanggan untuk pindah ke brand lain, terutama jika brand kita melakukan perubahan baik dari sisi harga maupun dari sisi fitur ya. Nah, ini ada hal-hal yang brand loyalty pyramid ya. Ini ada komitmen buyer, ada dia suka atau nggak suka, ada satisfied buyer with switching cost gitu. Misal maksudnya switching cost itu seperti apa? Oh dulu Rinso, misalnya Coach Jojo menyebutkan Rinso ya. Rinso ini dulu dalam bentuk butiran-butiran karena proses membuatnya itu dari cairan-cairan yang di-blend dalam satu kompartemen tangki, kemudian ada proses lagi untuk dibuat ke butiran. Butiran-butiran ini kan butuh dipanaskan, butuh alat untuk di mixer sehingga jadi sebuah butiran-butiran yang dimasukkan di dalam packaging Rinso. Nah, kalau proses itu dipotong, tidak dilakukan, sekarang ada namanya Rinso cair. Tentunya ada berapa cost yang dihemat, ada switching cost-nya yang turun. Nah, itu bisa digunakan costing itu yang dulu keluar tapi tidak keluar bisa digunakan untuk menguasai pasar dengan melakukan kegiatan-kegiatan above the line, below the line, ada hadiahnya, ada apanya, itu seperti itu. Dan di sini juga kita membahas habitual buyer ya, no reason to change. Kalau nggak ada reason untuk berpindah, mereka tidak akan pindah. Switcher, price sensitive, harganya turun. Nah, dengan adanya production prosesnya dihematkan, tentunya akan bisa turun ya. Kemudian no brand loyalty. Ada juga brand yang tidak loyal, dia kapanpun bisa pindah gitu ya. Nah, ini measuring brand loyalty, ada pengukuran ya, purchase behavior pattern, switching cost analysis, satisfaction measurement, semuanya diukur. Strategic value-nya and of brand loyalty ya, reduce marketing cost, and then trade channel distribution-nya di leverage, new customer. Nah, ini semuanya ada prosesi-prosesi yang perlu kita bahas. Meningkatkan brand loyalty, memperkuat pelanggan dengan baik,
membangun kedekatan dengan relasi dengan pelanggan. Ini ada namanya customer relation management. Nah, itu ada mengukur, mengelola kepuasan pelanggan, menciptakan switching cost, memberikan fitur ekstra. Nah, brand awareness itu apa? Kemampuan pembeli potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kegiatan produk tertentu. Nah, ini brand awareness hierarki, ada top of mind, ada brand recall, ada brand recognition, ada unaware of brand. Ya, ini ada value of brand awareness. Nah, ini ada beberapa poinnya ya. Anchor to which other association can be attached, familiarity and liking, signal, substansi and commitment, brand to be considered. Nah, itu setiap kadang sebuah brand bisa dijadikan sudah melekat di top of mind-nya pelanggan, misalnya odol gitu. Orang tidak semuanya tahu bahwa odol itu adalah merek. Sebenarnya kalau bukan merek itu kan pasta gigi. Tapi orang menyebutnya mau beli odol, padahal dulu di masa lalu itu odol itu adalah sebuah brand. Kalau sekarang kan lebih terkenalnya Pepsodent ya. Nah, itu bisa sampai seperti itu ya. Kemudian how to achieve brand awareness. Nah, be different, memorable, involve slogan or jingle, simbol, exposure, publicity, event sponsorship. Ya seperti terjadinya orang kalau mau makan mie adalah sebutnya Indomie. Belum bisa menyebut mie sedap, belum bisa menyebut mie yang lain, sebutnya adalah Indomie ya. Itu salah satunya bentuknya seperti itu. Nah, perceived quality, nah ini adalah persepsi yang tertancap dalam benak pelanggan mengenai kualitas keseluruhan dari sebuah produk jika dibandingkan produk kompetitor. Nah, ini adalah influence perceived quality of product. Ada durability, ada fit and fitness, ada feature-nya, kemudian ada performance-nya ya. Kemudian ada beberapa yang mempengaruhi ya. Ini bisa nanti bisa kita diskusikan di closing sesi ya. Kemudian value perceived quality, kemudian brand association. Jadi McDonald's dapat dihubungkan dengan karakter seperti Ronald McDonald, segmen pelanggannya seperti anak-anak, perasaan seperti memperoleh kesenangan, karakteristik produk seperti pelayanan. Nah, ini tentunya penting untuk ditahuin ya. Some types of association, ada product attribute, customer benefit, relative price. Nah, ini celebrity use application-nya seperti apa? Intinya semua relate kepada customer ya, memudahkan apa yang dimauin customer. Nah, itu the value of brand association, yaitu help process retrieve information. Kemudian reason to buy, alasan untuk membelinya jelas. Kemudian create positive attitude. Nah, selalu message-message pesan iklan itu adalah positif, menghaluskan tangan, melembutkan kulit, apa segala macam. Contohnya seperti itu. Nah, ini orang-orang yang seperti itu harus di-maintain dalam sebuah CRM, Customer Relation Management. Kemudian kriteria of brand name selection, nah ini harus diputuskan juga. Tidak mudah di dalam mengelola brand suatu produk ya, karena banyak hal-hal detail yang harus dilakukan. Nah, strateginya seperti apa? Developing brand vision-nya, establishing brand position-nya, fulfilling brand kontraknya, communicating brand position, measuring ROI-nya ya. Nah, itu sebuah brand vision, sebuah sasaran strategis yang diartikulasikan dengan jelas menyangkut masa depan sebuah brand, baik dalam aspek keuangan maupun aspek strategis brand bagi perusahaan. Brand vision memberikan arah kemana brand akan bergerak. Nah, ini Anda bisa kan baca, ini brand positioning, diposisikan untuk siapa pelanggannya, menengah atas, menengah ke bawah, atau apa. Nah, ini perlu didiskusikan. Brand dengan positioning yang kokoh mengindikasikan jika brand tersebut memiliki tempat yang unik, kredibel, dan bernilai dalam benak pelanggan. Nah, positioning-nya yang baik adalah memberikan panduan ke arah mana fokus strategi pemasaran sebaiknya diarahkan. Nah, ini juga penting positioning itu. Ini segmennya harganya harga untuk kelas menengah atas, sedang, atau kelas menengah ke bawah. Nah, ini perlu ditentukan juga ya. Nah, seperti ini sudah ada tagline-nya. Disney itu selalu family fun entertainment, kemudian Walmart low price and good value, Apple innovation, Google simplicity, Toyota bicara reliability. Nah, ini sangat penting. Sebuah brand positioning yang baik memiliki 3 elemen kunci. Target market yang telah terdefinisikan jelas,
definisi yang jelas mengenai bisnis perusahaan, pernyataan mengenai poin differential dibandingkan produk yang lain, dan benefit kuncinya apa, gitu ya. Nah, ini the five principle of effective positioning: fit, value, and unique. Fit itu apa? Relevan dengan kekuatan dan existing brand position. Value, fokus pada benefit yang dianggap bernilai untuk para pelanggan. Unique, tidak dimiliki oleh para pesaing. Nah, ini adalah hal-hal yang penting ya yang perlu disampaikan. Brand kontrak, kalau sudah cukup kuat, itu bisa membuat daftar janji yang dibuat oleh sebuah brand kepada para pelanggannya. Bisa melakukan yang namanya brand kontrak, diimplementasikan secara internal, namun divalidasi secara eksternal oleh pelanggan. Nah, brand kontrak ini sangat penting, sehingga orang tidak mudah, nggak ada switching brand. Dari misalnya salah satu merek Pepsodent pindah ke Ciptaden, pindah ke merek yang lain gitu kan. Nah, ini brand kontrak ini perlu merupakan elemen penting bagi brand positioning sebab ikut mendefine persepsi dan ekspektasi pelanggan ya. Nah, Starbucks implisit brand kontraknya seperti apa? Menyediakan kopi dengan mutu tinggi, menawarkan pilihan kopi, memiliki atmosfer yang hangat, tempat duduknya nyaman, ber-AC, ambience-nya enak buat ngobrol, musiknya nggak berisik, mengakui bahwa mengunjungi Starbucks merupakan hal yang lebih sekedar pengalaman minum kopi. Ya, komunikasi brand yang sukses, ya ini silahkan dibaca. Kemudian some metrics untuk mengukur investmentnya ini bisa diukur juga. Kemudian ada customer loyalty, tentunya ini untuk membangun sustainability ya. Nah, financial value, price premium ini juga bagian daripada memahami brand management. Jadi sangat penting kita memahami brand management. Intinya sikap kita pun juga akan mencerminkan brand yang kita bawa dan kita jual. Dan kita harus hati-hati membangun brand. Seperti kita memiliki seorang baby, harus kita jaga kesehatannya, harus imunisasi, harus vaksin, harus apa. Analoginya seperti itu. Baik, kalau belum ada secara detail kejelasan, nanti kita bisa discussion di coaching sesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.